Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi mohon maaf, izin nanya, ada apa ya Bu manggil saya? Sebelumnya maaf ya kalau saya tiba-tiba manggil kamu ke sini, pasti bikin kamu kaget dan bertanya-tanya ya ada apa saya manggil. Tapi kamu gak usah cemas. Di sini saya mau ngajak bincang-bincang santai aja sama kamu. Apakah boleh? Boleh, Bu. Biar kamu gak terlalu bingung, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Silpa Indriani, kamu bisa manggil saya Bu Silpa. Apakah benar ini dengan Teh Elin? Iya, Bu, benar. Saya Elin. Oke. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, di sini saya hanya mau berbincang-bincang santai sama Teh Elin, atau bisa disebut mau melakukan proses konseling. Apakah Teh Elin tidak keberatan? Tidak, Bu. Tapi saya bingung soalnya saya belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Terima kasih sebelumnya Teh Elin mau berbincang-bincang sama saya. Sebaiknya saya akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling. Konseling itu sebuah bantuan dari orang yang profesional atau seorang konselor kepada konseli atau konseli itu Teh Elin. Jadi di sini kita mau membantu menghilangkan kecemasan, terus membantu dari masalah yang sedang Teh Elin alami saat ini. Di sini juga terdapat asas-asas, yaitu asas-asas kerahasiaan. Banyak sih sebenarnya, tapi saya jamin informasi kali ini yang Teh Elin sampaikan ke saya hanya saya yang tahu. Jadi Teh Elin tidak perlu cemas. Oh iya, Bu, saya jadi mengerti tentang konseling itu apa. Oke. Setelah Teh Elin mengerti, saya lanjutkan ya ke sesi konseling. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa waktu konseling itu sekitar 30-45 menit. Karena waktunya yang singkat, sebaiknya kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya Teh Elin. Nanti apabila konseling ini tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan pertama atau cuma sekali pertemuan, kita akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan konseling selanjutnya. Oke, baik, Bu. Oke. Sekarang saya mau bertanya, apakah Teh Elin ada masalah yang sedang difikirkan gitu? Enggak sih, Bu, saya baik-baik aja. Oke. Tapi seperti yang saya lihat dan saya rasakan, Teh Elin ini seperti sedang merasakan kecemasan sama gugup. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, sebenarnya saya ngerasain kayak gitu. Oke, relax dulu ya, tenangin dirinya. Oke, apakah Teh Elin sudah jauh lebih tenang? Alhamdulillah, Bu, udah lebih tenang. Seperti yang saya lihat, sepertinya Teh Elin ini ada pikiran yang sulit untuk diungkapkan ya. Tapi alangkah baiknya Teh Elin ini mengungkapkan pikirannya secara lebih rinci. Iya, Bu, sebenarnya ada beberapa permasalahan dalam keluarga saya. Jadi saya tuh lebih nyaman di luar, seperti kayak main sama temen, hangout kayak gitu, Bu. Oh begitu. Oke, saya memahami kecemasan dan kebingungan yang Teh Elin alami saat ini. Tapi alangkah baiknya jika pikiran itu diungkapkan lebih rinci lagi. Ya jadi begini, Bu, yang tadi udah saya sampaikan tadi, saya tuh dikekang oleh orang tua. Terus saya tuh lebih nyaman berada di luar, berada dengan lingkungan teman-teman saya karena saya merasa bebas. Terus tapi saya juga ada ketakutan untuk pulang ke rumah, takut dimarahin karena kan saya jarang banget pulang gitu, Bu. Kalau boleh saya tahu, emang faktor utamanya apa sih yang ngebikin Teh Elin tuh jadi malas pulang ke rumah? Faktornya dari orang tua, Bu. Jadi saya kan jarang banget pulang ya, takutnya tuh sekalinya saya pulang ke rumah saya tuh dimarahin gara-gara saya jarang ada di rumah. Memang selain teman atau orang tua, tidak ada orang yang lebih mengerti Elin gitu di rumah? Seperti kakak, adik, atau paman? Ada sih, Bu, kakak, tapi kakak saya kan sibuk kerja, terus jarang pulang juga, jadi ya saya sendiri, cuman saya doang yang memahami saya sendiri. Oke.
karena kekesalan Elin terhadap kekangan orang tua yang ngebikin Elin gak bebas. Elin tuh melampiaskannya dengan hangout sama teman, jarang pulang, dan tidak mengabari orang tua. Apakah benar begitu? Ya Bu, itu salah satunya, salah satu faktornya juga. Terus apa langkah Elin untuk memperbaiki semuanya? eh saya mikirnya tuh saya pulang sih Bu ke rumah orang tua, tapi ya gitu Bu, saya keburu takut dimarahin. Apakah menurut Elin itu solusi terbaik? Eh, Tidak tahu Bu. Terus menurut Elin apa sih solusi terbaik untuk memecahkan masalah Elin saat ini? Menurut saya mah Bu, saya pulang ke rumah terus berbicara dengan orang tua. Keinginan saya tuh ya ingin bebas, tapi ya gitu Bu, saya keburu takut karena takut dimarahin orang tua karena saya jarang pulang itu. Memang sebelumnya Elin pernah melakukan hal ini juga, seperti pulang malam atau jarang pulang ke rumah, gak ngebarin orang tua. Udah beberapa kali sih Bu. Oke. Walaupun kelihatannya Elin ini masih merasa agak pesimis ya untuk menyelesaikan masalah ini, tapi sebenarnya banyak banget kesempatan besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Iya Bu, saya juga nggak mau masalah ini berlarut, terus saya juga ingin masalah ini cepat selesai. Oke, setelah beberapa saat kita berbincang-bincang, saya mengerti apa yang sedang Elin pikirkan dan rasakan saat ini. Yang saya tangkap, Elin tuh sedang mengalami konflik batin dengan orang tua dan ego Elin sendiri. Semacam ada dilema ya di diri Elin, apakah ucapan saya benar atau salah ya? Iya Bu, saya lagi berada di permasalahan itu. Terus bagaimana ya Bu? Saya bisa mengerti perasaan Elin saat ini, pasti bingung dan emang tidak gampang ya diposisikan di posisi seperti ini. Iya Bu, terima kasih. Sekarang Elin coba pikirkan apakah ada pemikiran Elin yang salah sebelumnya. Menurut saya tuh ya saya gegabah dalam melakukan hal Bu, kayak ya saya langsung pergi aja ke luar rumah agar saya merasa nyaman aja gitu Bu. Oke. Baiklah, terkait yang sudah tadi Elin sampaikan, bahwa sebenarnya Elin tuh pengen dimengerti dan dikasih kepercayaan dan sedikit kebebasan dari orang tua. Apakah pikiran Elin itu rasional? Dan apakah yang membuat Elin bisa sampai sekarang sih pergi dari rumah? Ya begitu Bu, kayak ya saya emang benar-benar gak nyaman berada di rumah karena tekanan sih Bu. Papa harus ya kemauan orang tua saya. Oke, tadi kan Elin mengikuti ego Elin buat pergi hangout sama temen dan menghindar dari orang tua, bahkan tidak ngabarin sedikit pun. Bagaimana kalau Elin mencoba bicara diskusi dengan orang tua? Semoga setelah bicara seperti itu Elin bisa jauh lebih dikasih kelonggaran dan kebebasan serta dikasih kepercayaan juga oleh orang tua. Saya tuh mau Bu berbicara dengan orang tua, tapi ya saya keburu takut dengan orang tua, takut saya dimarahin karena ya jarang pulang. Terus dengan Elin pergi dari rumah menghindar dari orang tua itu, apakah menurut Elin itu pikiran yang benar? Tidak Bu, menurut saya itu kurang tepat. Jawaban yang bagus, dan memang itu yang seharusnya Elin lakukan saat ini. Coba Elin berpikir lagi, ada gak sih pikiran yang tidak rasional menurut Elin saat ini? Menurut saya tuh lebih tidak bisa mengendalikan ego saya Bu. Terus keinginan saya tuh ya untuk bebas itu. Bagus, saya percaya Elin mampu menyelesaikan masalah Elin saat ini. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh. Apakah Elin bisa menyebutkan poin-poinnya? Yaitu Bu, yang pertama saya tuh tidak bisa memiliki kebebasan untuk diri saya sendiri. Terus saya tuh selalu dikekang apapun yang saya lakukan oleh orang tua saya, dan saya tuh tidak bisa mengendalikan ego saya Bu. Oke, bagaimana sekarang perasaan Elin? Apakah
sudah yakin untuk mengubah pola pikirnya dari yang asalnya mementingkan ego sendiri? Saya belum yakin sih Bu, terus saya juga masih ragu-ragu. Apa sih emang yang membuat Elin tuh masih kurang yakin? Saya tidak tahu sih Bu, terus tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata juga. Walaupun kelihatannya Elin ini masih merasa agak pesimis, tapi saya yakin Elin bisa menyelesaikan masalah ini dan banyak banget peluang besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Iya Bu, saya juga tidak mau masalah ini berlarut-larut. Terus saya juga ingin cepat masalah ini terselesaikan. Terus apakah boleh Bu sisi konseling ini diakhiri? Ya, baiklah, kelihatannya Elin juga sekarang sudah jauh lebih baik. Saya bisa menyimpulkan dari hasil konseling kita hari ini bahwa sebenarnya Elin tuh sekarang lagi merasa cemas dan takut ya untuk pulang ke rumah. Iya Bu, seperti itu. Paling kita akan mengakhiri konseling ini dan melanjutkan di sesi berikutnya. Kamu bisa simpan WA saya untuk nanti kamu hubungi saya biar kita bisa merencanakan sesi konseling berikutnya. Iya, siap Bu. Makasih ya Bu sebelumnya. Ya, Makasih Bu izin. ya, sama-sama.